Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jonaritan dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam usah esek dari Blitar Utara lur. Dulur, di kesempatan di video kali ini saya berkunjung ke Gumarang Bona Farm miliknya Mas Davi, dan langsung saja ini kita masuk. Oh ya, buat sedulur semua jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe lur. Ini kita langsung masuk untuk menemui Mas Davinya lur. Assalamualaikum. Nah, ini Mas Davinya sudah di sini lur. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi, Mas. Ini gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Wah ini lur, Gumarang Bona Farm. Iya. Mas, kalau untuk alamat kandang ini sendiri di mana tuh Mas? Di sini di Desa Kebun Kecamatan Balirjo, Kabupaten Madiun Mas. Ya. Oh, masuknya ke Kecamatan Balirjo. Ini tadi kalau untuk arah masuknya sini enak Mas ya, di sebelah timurnya Polsek Balirjo. Balirjo, terus SMK Nusantara Balirjo itu masuk ke sana. Kalau Mas Davi ini di sini ini peternak atau jual beli toh Mas? Oh, saya itu ya peternak, ya saya penggemukan, istilahnya penggemukan, saya jual beli. Begitu. Ya. Kalau untuk yang dijual belikan kan ada yang istilahnya sapi jumbo dan sama pedetan. Ya. Itu yang bisa dibeli sedulur semua itu ketika masih pedetan itu atau nanti sudah besar ini Mas? Oh, ya kalau cocok monggo Mas. Kalau biasanya saya nggak untuk harus besar harus keluar nggak bisa. Ini saya kalau cocok ya monggo langsung keluar gitu Mas. Nah, di sini saat ini ada berapa ekor Mas? Ini ada 8 ekor Mas. 8 ekor yang jumbo insya Allah mau keluar ini 3 ekor Mas. 3 ekor. Yang untuk 3 ekor ini sudah belum terbooking semua? Yang satu sudah Mas, yang 2 ini belum. Tinggal yang 2 ini. Ya, simental sama PO. Yang PO ini ya. Ini kalau untuk pedetannya misalkan ada yang minat boleh Mas? Oh, boleh. Nah, ini bisa lihat-lihat ke sana Mas. Ya, bisa Mas. Nah, ini lho, ini kita mau lihat di sini ada satu. Ini misalkan ada yang minat juga boleh Mas? Ya, boleh Mas, monggo. Oh, ini kalau ada yang minat juga boleh. Mas. Ada limusin, kemudian di sana masih ada berapa itu Mas? 4 ya Mas? 4 ekor Mas. 4 ekor lur. Ini kita coba lihat-lihat di sini. Ini ada simental. Simental, kalau simental ini perkiraan usia berapa Mas? Usia 9 bulan Mas. 9 bulan. 9 bulan. Mas, ini misalkan sekalian kalau untuk saat ini misalkan ada yang minat di harga dan berapa ini Mas? Oh, di harga nanti bisa langsung ke WA. Ke WA aja ya Mas ya. WA, monggo. Ini jadi anu aja Mas, kita langsung minta WA-nya berapa Mas? Oh iya. WA-nya 085 854 703 373. 373. Telur. Jadi buat sedulur semua yang minat untuk harga nanti bisa langsung menghubungi Mas Davi ya. Siap. Bisa menghubungi Mas Davi lah. Jadi ini bukan saya yang merahasiakan harganya berapa. Jadi kalau benar-benar minat nanti bisa langsung menghubungi Mas Davi, karena biasanya itu kita juga dengan kesibukan Mas ya nggak sempet istilahnya balas pertanyaan dari sedulur semua. Jadi ketika minat langsung saja nanti telepon terus minta Mas, saya minta videonya yang itu kalau benar-benar serius Mas ya. Insya Allah siap melayani 24 jam ya Mas. Siap. Nah ini lor. Jadi ini ada simental, kemudian ada lagi di sini. Ini masuknya limusin cross Mas. Ini ada limusin cross. Ini lebih gede lur. Kalau yang ini perkiraan usia berapa? Usia 14 bulan. 14 bulan. Ini ada limusin cross, kemudian ada 2 lagi limusin. Kalau ini usia kemungkinan hampir sama ya Mas? Iya, hampir sama dengan ini Mas. Kurang lebih sekitar 9-10 bulanan ya Mas? Iya. Nah ini cuma perkiraan lor, karena nggak ada akta di sini lor untuk stok pedetannya ini Mas ya, yang siap untuk dipinang sedulur semua. Terus Mas Davi, ini hampir 1 tahun yang lalu itu kan ada PMK, di kandang ini juga kena PMK Mas? Oh iya Mas, kena Mas. Ya dulu saya 6 ekor Mas, waktu itu 6 ekor. Yang kena itu 5 ekor ya, termasuk yang PO ini Mas. PO ini nggak kena Mas. Kena PMK? Iya. Temannya kena, itu nggak kena Mas.
kuat soalnya imunnya kuat gitu kan. Iya. Ya ini yang dua satunya yang ini termasuk mantan PMK juga mas dulu. Ini Gitu. si ganda sudah tahun yang ke temannya 4 ekor itu saya jaga mas. Oh, Ya bobot segini mas, sayang 1 ton itu ada mas. ada. Ada 1 ton. Terus Mas, ketika kemarin PMK dijagal itu untuk harganya gimana Mas? Untuk harganya separuh harga mas. Separuh Iya, harga. separuh harga. Kalau beda kalau sudah di biasanya sudah geletak itu istilahnya geletak itu sudah beda mas. Kalau biasanya bisa jalan bisa jalan, tapi dipaksa itu masih separuh mas. Berarti nganu Mas, Beda, itu dari 6 ekor itu yang jagal berarti 4 ekor. ya dijagal 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor jagal. Dengan harga separuh harga dari sapi yang sehat. Berarti tahun kemarin istilahnya di Gumarang ini terjadi istilah apa Mas? Kerugian yang besar itu Mas ya? Iya mas. Bisa bilang itu mas. Sabar Mas ya. Iya. Karena juga memang banyak teman-teman yang mengalami itu. Mas Davi dengan kejadian kemarin ini gimana Mas? Ini istilahnya ketika ternak ini semakin semangat atau malah bikin kendor Mas kemarin itu Mas? Ya dulu awal-awal hampir putus asa mas, tapi sekarang banyak dukungan dari semua peternak-peternak di YouTube itu mas. Kan banyak temannya mas keluhannya PMK. Saya dapat ilmu mas, tetap optimis juga melestarikan apa sapi-sapi di Indonesia ini mas. Terus ini yang jumbo itu kan biasanya yang jumbo kan susah mas untuk dia diselamatkan gitu. Tapi enggak patah semangat Mas ya? Enggak, tetap optimis ya. Tetap optimis ya. Mantap Lur. Nah, ini jadi sedikit juga motivasi buat sedulur semua khususnya bagi yang pemula mungkin kemarin ada yang baru mulai sudah terkena PMK ternyata temannya banyak Lur. Bahkan di kandang saya sendiri juga terkena PMK walaupun sapinya selamat ternyata setelah saya hitung-hitung itu sapinya laku tetap kalah juga Mas. Ya sama Lur. Jadi baik sapinya selamat aja kita mengalami kerugian apalagi yang sempat jagal dengan harga jual yang separuh harga dari biasanya. Tapi ini Mas Davinya tetap semangat ini Lur. Mas ini saya lihat di sini kok belum ada hijauan apa memang nggak menggunakan hijauan atau gimana Mas? Oh ini biasanya saya combor Mas itu jangka waktu dari comboran itu saya senggang Mas waktunya. Biasanya 2 jam itu kan nyombornya biasanya jam 7 tadi Mas. Saya senggang 2 jam. Biasanya jam 10 saya kasih hijauan. Kalau saya nggak langsung Mas. Kalau untuk comborannya kering Mas ya? Kering, saya pakai kering Mas. Sehari berapa kali Mas? 2 kali. Pagi sore. Kalau hijauannya? Hijauannya 2 kali Mas. 2 kali pagi, juga. Sore juga. Nah, berarti sama cuma di sini untuk sistem comborannya pakai comboran kering Lur. Ada tambahan juga Mas. Kalau mineral, premix juga. Tetap pakai Mas ya? Tetap pakai Mas. Jadi pakai mineral, premix, terus comborannya kering ini konsentrat aja atau ada tambahan lain? Konsentrat saja Mas. Konsentrat saja. Ini dengan kisaran berat berapa Mas yang untuk simental? Ini yang simental 880 Mas. 880 sehari berapa konsentratnya? Bisa 16 kilo Mas. Bisa 16 kilo. Iya. Itu berarti untuk konsentratnya ngasihnya semampunya sapi. Semampunya sapi. Saya kalau sebobot itu saya Mas. Biasanya 800 itu saya bagi hitungannya per bobot Mas. Oh gitu. Gitu, Mas. Ngambil berapa persen? 1% atau 2%? 1%. 1%. Wah ini jos ini Lur. Ini cuma pakai konsentrat. Sapinya juga ternyata gemuk-gemuk Mas ya. Jadi kalau comboran itu saya sarankan itu ndak usah terlalu banyak campuran. Yang penting konsisten Mas ya. Konsisten. Karena kelemahannya biasanya kalau terlalu banyak campuran yang saya rasakan itu ketika ada salah satu bahan itu yang kita nelat itu malah justru buat kita susah ya Mas ya. Kita susah Mas. Di sini ya juga Mas. Saya dulu pakai ampas Mas. Pakai ampas tahu gitu. Nah, semenjak pabriknya nyedot gitu Mas. Kalau sering telat terus
sapi ini mempengaruhi pertumbuhan. Mas. Saya kecewa, akhirnya kan harusnya banyak Mas butuhnya kalau sapi gitu. Terus akhirnya saya konsentrat langsung. Nah, jadi ngambil yang paling simpel, yang belinya mudah konsentrat, cuma dikasih konsentrat saja. Mas, ini sebelumnya mungkin ada sedikit kata-kata buat sedulur semua, khususnya bagi para peternak pemula dan peternak muda kita ini Mas, supaya makin semangat gitu Mas. Yang penting tetap optimis Mas, konsisten gitu. Terus apapun terjadi mesti ada risikonya Mas, peternak itu. Semua kalau usaha kan biasanya ya sering naik turunnya Mas. Ya itu gimana caranya untuk belajar untuk bisa memperbaiki itu Mas. Ya tujuannya gitu. Terus kita belajar kan nggak langsung gibrel gitu Mas, intinya gitu. Nah harus sedikit kan lah, biar nggak terlalu putus asa nanti ke gibrel nih biasanya. Nah gitu langsung putus malah Mas ya, harus selalu belajar sedikit demi sedikit. Belajar untuk mengatasi ketika sapi-sapi kita terjadi kendala. Gitu. Nah, ini Mas Davi, ini terima kasih banyak saya sudah diizinkan berkunjung ke sini. Ini kita doakan juga semoga nanti untuk ternaknya ini semakin berkembang. Tentunya baik Mas Davi dan juga sapi-sapinya diberi kesehatan Mas ya, setelah hampir 1 tahun yang lalu terkena kendala. Pesan saya juga tetap semangat. Kita sama-sama menginspirasi para peternak muda Mas ya. Ini terima kasih banyak Mas Davi. Oke dulur, mungkin di kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian. Jangan lupa buat sedulur semua tetap semangat selalu ngaritnya dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.